Baik, perkenalkan nama saya Askar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus nyata ATHG illegal fishing di Laut Natuna. Jadi, Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. 2/3 wilayah kita adalah laut. Tapi bayangin kalau kekayaan laut kita justru dicuri oleh pihak asing. Salah satu kasus nyata yang pernah terjadi adalah illegal fishing di Laut Natuna. Laut Natuna berada di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, yang artinya Indonesia punya hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di sana, termasuk dari ikan. Namun, beberapa kali kapal asing tertangkap melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Tindakan ini jelas melanggar hukum internasional dan hukum Indonesia. Kasus ini bukan hanya soal pencurian ikan, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan negara. Nama saya Fadlan Trismoro. Illegal fishing termasuk ancaman nyata bagi Indonesia. Kenapa disebut ancaman? Karena mengurangi sumber daya ikan nasional, merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun, mengancam kedaulatan wilayah laut. Kalau kapal asing bebas masuk dan mengambil hasil laut kita, itu bisa menunjukkan bahwa pengawasan kita lemah. Dalam jangka panjang, ini bisa membahayakan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, saya Ataya Nindya Ramadhani dari absen 10. Di sini saya akan membahas kasus kita mengenai sebagai tantangan. Kasus ini juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Indonesia harus meningkatkan patroli laut oleh TNI Angkatan Laut dan Bakamla, menggunakan teknologi seperti satelit dan sistem pemantauan kapal, menjalin diplomasi dengan negara-negara terkait. Tantangannya bukan cuma menangkap kapal ilegal, tapi juga menjaga hubungan internasional agar tidak terjadi konflik terbuka. Jadi Indonesia harus tegas, tapi tetap bijak. Saya Gina Gisla Angelika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebagai hambatan. Jadi illegal fishing juga menjadi hambatan dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Dampaknya yang pertama, nelayan lokal kesulitan mendapatkan hasil tangkapan. Yang kedua, pendapatan daerah pesisir menurun. Yang ketiga, target pembangunan ekonomi maritim terganggu. Padahal, sektor kelautan seharusnya bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Tapi karena adanya pencurian ikan, potensi tersebut tidak bisa dimaksimalkan. Saya Kaila Lisa Arifin, saya akan menjelaskan sebagai gangguan. Selain ancaman dan hambatan, illegal fishing juga merupakan gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional. Gangguannya bisa berupa ketegangan antara Indonesia dan negara asal kapal, gangguan aktivitas nelayan Indonesia, potensi konflik di wilayah perairan. Jika situasi ini tidak dikendalikan, bisa memicu ketidakstabilan di kawasan perbatasan laut. Dari satu kasus illegal fishing di Laut Natuna saja, kita bisa melihat lengkapnya unsur ATHG, yaitu sebagai ancaman bagi kedaulatan dan ekonomi, sebagai tantangan dalam pertahanan dan diplomasi, sebagai hambatan pembangunan sektor kelautan, dan sebagai gangguan stabilitas nasional. Artinya, ATHG bukan sekedar teori dalam buku pelajaran. Kasus ini benar-benar terjadi dan berdampak nyata bagi Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus paham bahwa menjaga kedaulatan dan kekayaan alam Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama.